sebuah poster. Yang kedua, nanti anak-anak akan membuat karya poster sederhana yang rapi, menarik, dan juga tepat. Dan yang terakhir, nanti anak-anak dapat menunjukkan dan menjelaskan isi dari poster yang sudah kalian buat nanti. Oke, sebelum belajar tentang poster, anak-anak akan belajar tentang apa itu kalimat persuasif. Siapa yang mau dibantu untuk bacakan? Oke, terima kasih. Jadi kalimat persuasif adalah kalimat yang mempunyai tujuan untuk membujuk pembaca agar mau mengikuti dari tulisan tersebut. Mengerti? Nah, di sini ada ciri-ciri dari kalimat persuasif. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, menggunakan kata ajakan. Seperti apa? Dan di luar itu juga nggak apa-apa. Yang penting kalimat ajakan. Kata ajakan. Kata ajakan itu berupa apa? Ya berupa ayo, mari, yuk, atau jangan lupa. Yang kedua, bersifat membujuk atau mengajak. Mengajak siapa? Mengajak pembaca. Nah, pada contoh yang ibu bawah, di sana ada kalimat ajakan apa? Ayo. Ayo apa? Oke, nah di situ kalimatnya membujuk atau mengajak kita untuk saling menjaga kebersamaan. Nanti. Nah, yang ketiga biasanya singkat dan mudah diingat. Nah, kalimat itu kan singkat. Ayo kita jaga kebersamaan. Singkat dan kalian juga mudah untuk mengingat. Dari sini paham? Ada yang belum paham? Sudah ya? Oke, lanjutkan. Nah, setelah kalian belajar tentang kalimat persuasif, nanti anak-anak akan membuat poster. Sebelum itu, kalian harus mengetahui apa itu poster. Jadi, poster adalah media visual yang berisi gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, di sana kan ibu sudah membawa poster. Nah, di sini poster ini berupa visual, gambar dan juga tulisan. Ada gambarnya, ada tulisannya. Nah, di situ menyampaikan informasi tentang apa? Informasi tentang kita harus bisa menjaga kebersamaan. Yang kedua, ciri-ciri poster. Poster yang pertama yaitu ada 3. Yang pertama, menggunakan kalimat singkat, jelas, dan menarik. Yang mana? Yang ini. Ayo kita jaga kebersamaan. Singkat, padat, dan juga menarik. Yang kedua, disertai gambar dan ilustrasi yang mencolok. Tidak harus berwarna oranye. Kalian bisa mengaplikasikannya sesuai dengan gambar yang akan kalian buat. Nah, yang ketiga, ditempatkan di tempat umum yang mudah terlihat. Biasanya ada di depan kelas atau di dalam kelas juga ada. Selanjutnya, struktur teks persuasi dalam poster. Jadi, di mana harus ada teks persuasi di dalam poster? Teks persuasi itu kan kalimat ajakan. Tadi sudah ibu jelaskan. Dalam poster kan berisi media visual, gambar dan juga tulisan. Teks persuasinya di mana? Ini. Ayo kita jaga kebersamaan. Nah, tadi ciri-cirinya ada 3. Kalimat ajakan salah satunya. Nah, jadi dalam poster itu harus ada judul atau slogan menarik. Slogan itu apa? Kalimat singkat dan mudah diingat oleh pembaca. Apa slogan? Kalimat singkat dan mudah diingat oleh pembaca. Ayo, apa itu slogan? Kalimat singkat dan mudah diingat oleh pembaca.
ada gambar, warna, dan juga ada tulisan. Seperti ini. Kan di sini ada warna, ada gambar, dan ada kalimat persuasifnya, ajakannya. Sudah mengerti dari yang Ibu jelaskan? Ada yang masih bingung nggak? Tujuan dari kita membuat poster persuasif itu apa sih? Jadi tujuan yang pertama yaitu mengubah sikap atau perilaku masyarakat. Misalnya ada yang membuang sampah sembarangan. Di situ dikasih poster. Mari kita jaga kebersihan. Nah, tujuannya apa? Agar mengubah sikap dari masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan tadi untuk lebih tertib membuang sampah pada tempatnya. Mengerti? Yang kedua, menyampaikan pesan sosial atau edukatif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang isu penting. Isu penting tentang apa? Tentang bahayanya ketika kita membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, apa akibat yang bisa terjadi? Apa? Banjir. Lalu, salah satunya banjir ya. Nah, di sini Ibu punya dua gambar. Siapa yang bisa membuatkan teks persuasinya? Untuk gambar yang pertama. Kalau nggak ada yang angkat tangan, Ibu yang tunjuk. Siapa? Oke, Mas siapa namanya? Hafiz. Mas Hafiz. Mau gambar yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Apa Mas? Ayo jagalah kesehatan. Oke, ayo jagalah kesehatan. Ini gambar tentang apa? Orang yang sedang bersenam atau berolahraga. Jadi kalimat dari Mas Hafiz tadi, ayo jaga kesehatan, berarti nyambung ya dengan gambar tersebut. Jadi sudah mengerti? Ayo, beri tepuk tangan ke Mas Hafiz. Di sini sudah mengerti kan? Bagaimana cara membuat poster dan kalimat persuasifnya? Kalau semuanya sudah mengerti, nah di sini Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok harus ada ketua. Kalian diskusi masing-masing, Ibu beri waktu 10 detik. Silakan ketua yang sudah ditunjuk maju ke depan. Ayo. Nanti kelompok 3 saja ya. Oke. Kapan kalian semua mengambil? Siapa yang nomor 1? Silakan dibacakan. Jadi kelompok 1 tadi mendapat tema apa? Kebersihan sekolah. Kelompok 2 pelestarian alam, dan kelompok 3 hemat energi. Ayo silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Itu akan menjelaskan tugasnya.
ceritanya bertema apa dan slogannya bagaimana. Ayo, bisa dimulai. Silakan diperhatikan. Ke sini ya, Kak, ke sini. Terus. Oke. Silakan diperhatikan teman kalian yang presentasi di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, jadi kalian juga sudah menyelesaikan tugas kedua, yaitu membuat poster beserta kalimat persuasifnya. Ayo silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Kau udah pada semangat apa mau ice breaking dulu? Ya. Ice breaking, kita ice breaking yang sebenarnya. Dan yang sebaliknya, ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Ayo silakan kalian berdiri dulu. Berdiri menghadap ke depan semua. Oke. Kalau ibu bilang yang sebenarnya, kalian ikuti. Yang sebenarnya. Misalnya ibu bilang maju maju, berarti kalian maju maju 2 kali. Ngerti? Nah, kalau ibu bilang yang sebaliknya, kalian juga ikuti. Yang sebaliknya, kalau ibu bilang maju maju 2 kali, berarti kalian sebaliknya mundur mundur. Ngerti? Ayo silakan berani sambil pegang pundak teman kalian masing-masing. Bisa ibu mulai ya? Oke. Yang sebenarnya, mundur mundur. Ayo yang depan didengarkan. Yang sebenarnya, mundur mundur. Oke. Yang sebaliknya, mundur mundur. Kanan kanan. Ayo kiri kanan. Oke. Sudah semangat lagi? Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena ice breaking tadi juga sudah. Ibu juga sudah memberikan tugas. Sekarang Ibu akan memberikan hadiah dikerjakan secara individu. Meskipun duduknya berkelompok, tapi ini mengerjakannya secara individu. Tujuannya apa? Ibu ingin tahu supaya mana saja anak-anak ibu tadi yang sudah mendengarkan ketika ibu menjelaskan, dan apakah ada yang tidak mendengarkan atau kurang mengerti. Tidak boleh mencontek. Dikerjakan secara individu. Ayo silakan bukunya
kerja kelompok. Yang lain membuat poster. Siapa yang bisa bantuin untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tiara. Selain Tiara, Basir masih yang wajah ini. Ayo, tadi sudah belajar tentang apa saja? Ayo coba didengarkan Randy. Ayo Mas Hafiz namanya. Siapa? Mas Raffi. Ya tadi sudah belajar apa saja? Ya, materinya tadi apa? Kalimat persuasif dalam poster. Oke. Jadi ada belajar tentang kalimat persuasif dalam bentuk poster. Kita bahas salah satu teks persuasi yang menggabungkan antara gambar dan juga tulisan. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, anak akan belajar tentang deskripsi. Jangan lupa di rumah dipelajari. Oke, teman-teman yang deskripsi sebelum sekolah, alangkah baiknya ketika malam hari kalian belajar terlebih dahulu. Oke, sudah mau istirahat?